Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erilia Ambarwardani, NIM 202101010500043. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf. Tasawuf adalah salah satu upaya atau usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mensucikan jiwa dengan cara menjauhi pengaruh kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah sehingga kehadiran Allah senantiasa dirasakan secara sadar dalam kehidupannya. Tasawuf juga merupakan cabang ilmu yang menekankan dimensi rohani daripada materi, akhirat daripada dunia fana, dan batin daripada lahir. Nilai spiritual seperti keikhlasan beribadah dan keridhaan kepada Allah merupakan tujuan pokok dari tasawuf. Ada beberapa pengertian tasawuf berdasarkan etimologi atau asal bahasanya. Yang pertama yaitu ahlu sufah. Ahlu sufah yaitu sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam diri di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu safa. Safa yaitu nama bagi orang-orang yang bersih atau suci. Makna tersebut sebagai nama dari mereka yang memiliki hati yang bersih dan suci. Maksudnya ialah bahwa mereka mensucikan dirinya di hadapan Allah. Yang ketiga yaitu saf. Saf yaitu orang-orang yang ketika sholat berada di barisan yang paling depan. Makna saf ini dinisbahkan kepada para jamaah yang selalu berada pada barisan terdepan, yaitu ketika sholat. Sebagaimana sholat yang berada di barisan pertama, maka akan mendapatkan kemuliaan dan pahala. Yang keempat yaitu sufi. Sufi yaitu istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yang disamakan artinya dengan hikmah, yang berarti kebijaksanaan. Dan yang kelima yaitu saufah. Saufah yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu yang banyak sekali tumbuh di padang pasir di tanah Arab. Dan pakaian kaum sufi itu juga berbulu-bulu seperti buah itu pula. Yang keenam yaitu suf. Suf yaitu bulu domba atau wool. Mereka disebut sufi karena memakai kain yang terbuat dari bulu domba. Pakaian yang terbuat dari bulu domba menjadi pakaian khas kaum sufi. Bulu domba atau wool saat itu bukanlah wool lembut yang seperti sekarang, melainkan wool yang sangat kasar. Itulah lambang dari kesederhanaan pada saat itu, berbeda dengan orang yang kaya saat itu yang memakai kain sutra. Yang terakhir yaitu sufah. Sufah yaitu serambi Masjid Nabawi yang ditempati sebagian sahabat Rasulullah. Makna tersebut dilatar belakangi oleh kelompok sahabat yang hidup zuhud dan konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menimba ilmu bersama Rasulullah yang menghuni serambi Masjid Nabawi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Irawati, NIM 2021010500040. Saya dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang konsep ajaran-ajaran tasawuf. Dalam ajaran-ajaran tasawuf, saya di sini akan menyampaikan yang pertama syariat. Syariat dari segi bahasa artinya tata hukum. Disadari bahwa di dalam alam semesta ini tidak ada yang terlepas dari hukum. Dalam hal ini termasuk manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai hamba Tuhan. Dalam ajaran Islam melaksanakan aturan dan ketentuan hukum tanpa menghayati dan memahami tujuan hukum, maka pelaksanaannya tidaklah memiliki nilai yang sempurna. Dalam kaidah ini tujuan hukum adalah kebenaran atau hakikat. Yang kedua yaitu thariqat. Thariqat dari segi persamaan berarti mazhab, yang artinya yaitu jalan. Mengetahui adanya jalan, perlu pula mengetahui cara melintas jalan agar tujuan tidak tersesat. Penekanan dalam thariqat itu merupakan petunjuk dalam melakukan ibadat sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh sahabat tabi'in turun-temurun sampai kepada guru-guru atau mursyidin. Dengan demikian dapat dikerjakan pelaksanaannya
Ada beberapa yang termasuk dalam lingkaran thariqat, yaitu ikhlas, niat suci, muraqabah, merasa diintai atau diawasi oleh Tuhan, musahabah, yaitu koreksi diri atas pekerjaan yang dilakukan dalam hal kelalaian, dan yang ketiga yaitu hakikat. Menurut terminologi, hakikat dapat didefinisikan sebagai kesaksian akan kehadiran peran serta ketuhanan dalam setiap sisi kehidupan. Hakikat adalah kesaksian terhadap sesuatu yang telah ditentukan dan ditakdirkannya, serta yang disembunyikan dan yang ditampakkannya. Ilmu hakikat itu pada dasarnya dapat disimpulkan dalam 3 jenis pembahasan, yaitu hakikat tasawuf, hakikat ma'rifat, dan hakikat al-haq. Yang keempat yaitu ma'rifat. Kata ma'rifat berasal dari kata arafa yang artinya mengenal dan paham. Pengetahuan ini diperoleh dengan kesungguhan dan usaha kerja keras sehingga mencapai puncak dari tujuan seorang salik. Al-Junaidi memandang bahwa ahli makrifat itu membatasi diri tingkah lakunya menjadi 4 perkara, yaitu yang pertama mengenal Allah secara mendalam sehingga seakan-akan dapat berhubungan langsung dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, dalam beramal selalu berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Yang ketiga, berserah diri kepada Allah dalam mengendalikan hawa nafsunya. Yang keempat, merasa bahwa dirinya milik Allah dan kelak pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang selanjutnya yaitu mengenai makomat. Makomat adalah jalan yang harus ditempuh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep tasawuf, usaha mendekati Tuhan itu dilakukan melalui beberapa makomat, yaitu yang dimaksud adalah kedudukan hamba di hadapan Tuhan yang Maha Esa dalam amaliyah, ibadah, mujahadah, riyadah, dan terputus selain Allah. Makomat itu menurut sebagian pendapat antara lain taubat, wara'i, zuhud, ridho, sabar, dan tawakal. Selanjutnya yaitu mengenai ahwal. Ahwal atau hal adalah apa yang didapatkan orang tanpa dicari. Sedangkan dalam makomat didapatkan dengan cara dicari atau diusahakan. Dengan demikian, antara makomat dan ahwal merupakan 2 prinsip dalam kajian tasawuf yang tidak bisa dipisahkan. Makomat dengan usaha dan kerja keras yang maksimal, kemudian hasilnya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa perasaan dan keadaan-keadaan ahwal yang dialami oleh seorang salik menuju Tuhannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan kepada Anda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismenisa, NIM 20411102002. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh tasawuf. Nah, pertama yang saya akan jelaskan adalah tokoh tasawuf Jalaluddin Rumi. Sudah tak asing lagi kan bagi kita. Jalaluddin Rumi banyak disebut dengan tasawuf cinta. Kenapa disebut tasawuf cinta? Karena dia menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan dengan dasar cinta. Nah, Jalaluddin Rumi di sini lahir pada tahun 607 Hijriah. Di mana? Di kota Baghel yang sekarang disebut dengan kota Afghanistan. Ayahnya bernama Bahawalat. Beliau adalah seorang dai terkenal pada masanya, dan juga beliau adalah seorang ahli fikih dan sufi. Nah, tasawuf yang diajarkan oleh Jalaluddin Rumi adalah tema sentral tentang cinta ilahi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ajaran-ajaran tasawuf Jalaluddin Rumi yang pertama adalah keterbatasan akal. Nah, menurut Jalaluddin Rumi, akal mempunyai 2 perspektif. Yang pertama, yaitu akal dapat menghasilkan hal-hal yang menakjubkan. Contohnya seperti kita sebagai manusia dapat membedakan antara tumbuhan dan hewan. Itu termasuk keterlebihan akal. Nah, yang kedua,
akal dapat membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Allah. Karena kenapa? Nah, akal dapat cahaya sakral dari hati menuju akal yang dapat kita ungkapkan dengan bicara yang baik tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kekuatan cinta. Menurut Jalaluddin Rumi, kekuatan cinta ada dua perspektif. Yang pertama, cinta imitasi. Cinta imitasi itu seperti cinta kita kepada lawan jenis. Nah, yang kedua, cinta sejati. Cinta sejati adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta imitasi sifatnya semu, hanya sementara. Sedangkan cinta sejati selalu selamanya. Ya. Tokoh tasawuf yang kedua adalah Al-Ghazali. Merupakan tasawuf tahalli, takhalli, dan tajalli. Nama asli beliau adalah Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad bin Muhammad At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 604 Hijriah. Ayah beliau merupakan seorang muslim yang sangat taat, tapi sayangnya beliau meninggal pada waktu Al-Ghazali kecil. Ajaran-ajaran tasawufnya, yang pertama tahalli. Apa itu tahalli? Tahalli menggunakan tahalli merupakan pengkosongan diri dari sifat-sifat tercela. Kita harus jauh dari sifat-sifat tercela. Nah, yang kedua tahalli menggunakan tahalli. Nah, itu merupakan kita harus menghias diri dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji. Nah, yang ketiga adalah tajalli. Apa itu tajalli? Kita sudah melakukan hal keduanya, antara tahalli sama takhalli sudah melakukan. Nah, kita sampai kepada tajalli. Tajalli itu merupakan tersingkapnya cahaya yang tersembunyi dari dirinya, yaitu udah ada di fase makrifah gitu. Tokoh tasawuf yang ketiga adalah Said Nursi. Nah, Said Nursi ini lahir pada tahun 1877 Masehi. Beliau lahir di desa Nurs di kota Anatoli Timur. Ajaran-ajaran tasawufnya merupakan penyucian kalbu, jalan batiniah menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara penyucian kalbu, bersih dari sifat egois, takabur, dengki, iri. Seperti itu. Tasawuf menurutnya sebuah perjalanan batiniah yang benar-benar sejati menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Yani Mutimatul Islamiyah NIM 2051010500012. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu perkembangan ilmu tasawuf dalam Islam. Pada fase abad pertama dan kedua Hijriyah belum bisa sepenuhnya disebut fase tasawuf, tapi lebih tepat disebut sebagai fase kezuhudan. Tasawuf pada fase ini lebih bersifat amaliyah daripada bersifat pemikiran. Bentuk amaliyah itu seperti memperbanyak ibadah, menyedikitkan makan minum, menyedikitkan tidur, dan lain sebagainya. Kemudian pada abad ketiga dan keempat disebut sebagai fase tasawuf. Pada permulaan abad ketiga Hijriyah mendapat sebutan Sufi. Hal itu dikarenakan tujuan utama kegiatan ruhani mereka tidak semata-mata kebahagiaan akhirat yang ditandai dengan pencapaian pahala dan penghindaran siksa. Akan tetapi, untuk menikmati hubungan langsung dengan Tuhan yang didasari dengan cinta. Kemudian, pada fase kelima disebut sebagai fase konsolidasi, yakni
memperkuat tasawuf dengan dasarnya yang asli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, atau yang sering disebut dengan tasawuf sunni, yakni tasawuf yang sesuai dengan tradisi atau sunnah Nabi dan para sahabatnya. Kemudian pada abad ke-6, yaitu fase ini ditandai dengan munculnya tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang memadukan antara rasa dan akal. Tasawuf bercampur dengan filsafat, terutama filsafat Yunani. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.